Berdiri lubang Jepang ini dibuat. Siapa yang buat? Awal digali itu yang membuat Romusa, Pak. Ya, paksa. Itu yang didatangkan dari Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Jadi kalau orang Sumatera atau orang tepatnya orang Sumatera Barat itu nggak dipekerjakan di dalam sini. Kalau orang Sumatera Barat tempat ke pangkal itu akan dibawa ke dapur langsung dieksekusi. Jadi lama penggali itu bawahnya lubang ya. 5,5 kilo Pak ya? Selama 2 tahun 8 bulan. Cuma membutuhkan 2 tahun 8 bulan untuk menggali lubang sepanjang 5,5 kilo. 5,5 kilo. Ya, dijadikan objek wisata tahun 87 itu diperbesar. Ya, jadi dari sini ke atas itu sudah diperbesar. Jadi seluruh pintu yang menghadap keluar itu semuanya kecil. Hanya sebesar ban mobil kecil, maksudnya merosot. Ya, yang ke bawah mungkin abang lihat beda lagi. Ini ada sekat-sekat mungkin nggak rata ya kiri dan kanan. Fungsinya bagi Jepang dulunya sebagai peredam suara di dalam sini. Jadi kalau suara kita di bawah sana itu nggak bergema, nggak kedengaran. Ya, jadi apapun yang diperbuat oleh tentara Jepang dulunya terhadap Romusa atau kerja paksa itu nggak bakalan kedengaran sampai keluar. Jadi lubang ini sangat rahasia sekali bagi Makanya Jepang. manfaatnya sekat-sekat ini ya. Jadi mungkin kalau 100 berapa anak tangga? 130 anak tangga semua. Dari lampu warna merah. Warna merah. Oke. Karena bukan minyak tanah, melainkan getah daun jarak dulunya. Untuk bahan bakar obornya. Iya. Daun jarak. 42 meter dari taman panorama tadi. Jadi posisi lubang Jepang ini bang, ke atasnya 42 meter, ke bawahnya untuk mencapai dasar sungai itu ada 75 meter lagi. Jadi tinggi rata-rata Ngarai Siano ya bang, Ngarai Lembah Siano itu 100 meter sampai 110 meter. Ya, jadi nggak rata. Jadi kalau Ngarai Siano yang membentang kayak abang lihat dari atas, itu panjangnya total panjangnya adalah 18 kilo. Sampai 18 kilo. Ya, 18 kilo. Jadi muaranya laut nantinya pertama. Ini berarti terhubung ke Ngarai Siano, Bang? Iya, ini tembus semua bang. Ya, tembus ke Ngarai Siano, nanti bisa kita lihat nantinya. Oke, siap. Jadi ini yang pertama, ini fungsinya bagi Jepang dulunya sebagai gudang amunisi atau tempat penyimpanan senjata ya bang ya. Ya, bentuknya mungkin abang ya, inilah bentuk asli lubang Jepang. Jadi bentuknya persegi 5 kayak trapesium, kayak ada penyangga kiri dan kanan. Ini masih disisakan tanah asli lubang Jepang. Mungkin abang lihat kalau ini sudah dikasih semen ya. Tinggi asli lubang Jepang itu nggak lebih daripada 170 cm. Juga permukaannya nggak yang rata. Ya, tujuan Jepang bikin nggak rata kayak gini itu supaya dia perang sama sekutu ya. Maka sekutunya nggak berleluasa kalau sempat masuk ke dalam sini, nggak berleluasa berlari di dalam sini. Jadi itulah makanya pembukanya dibikin nggak rata oleh Jepang dulunya. Ya, jadi ini masih tanah asli lubang Jepang. Jadi arsitektur lubang Jepang dua ya bang ya. Jadi bagi Pemda Bukit Tinggi ini menjadikan mini teater nantinya. Di sini akan bisa nonton sejarah penggalian lubang Jepang. Itu ditularkan lagi. Dengan kapasitas 12 orang ya bang, mungkinnya tahun depan mungkin sudah bisa. Baru. Ya. Ini jadi lagi ini direnovasi. dalam tahap renovasi. Jadi kalau renovasi lubang Jepang cuma bulan puasa. Ya, lubang Jepang ini hari-hari biasa nggak ada tutup. Ya. Bulan puasa. Ya, cuma bulan puasa aja yang dibuka. Jadi itu selama sebulan, setahun selama sebulan gitu. Ya, sebulan. Tapi sebulan ini nggak penuh juga bang. Ya. Jadi itulah lubang Jepang ini renovasinya itu bertahap. Jadi mungkin abang ada yang ke kiri lagi nih satu. Kalian lama tuh menjelasin lagi. Makanya izin ketinggalan tuh. Jadi bang mungkin abang lihat itu kelihatan cahaya itu tembus ke jurang Ngarai Siano. Jadi fungsi pintu ini adalah pintu pelarian. Jadi kalau sekutu sempat ngejar Jepang ke dalam sini dia akan lari sudah menyediakan tempat lari mereka. Jadi ini pintu pelarian itu tembus ke jurang Ngarai Siano sedalam 75 meter ke dasar sungai. Jadi untuk mencapai dasar sungai dia menggunakan akar-akar kayu yang ada di pinggir jurang. Ya, jadi dia sudah menyediakan. Jadi kalau pintu pelariannya ada 2 nantinya. Kalau ini karena tanah di depannya enggak itu bang ya. Berarti kalau sana Ngarai masuk air dong, Ya, kita Bang? lihat nanti bang di sana bisa lihat. Nah, jadi ada sungai di bawahnya. Oh, di bawahnya. Ya, jadi tinggi Ngarai tempat Jepang itu 170 cm. Di atas sungai. Ya. Bukan bang, 75 meter di atas sungai. Oh, 75 meter di atas sungai. Di atasnya lagi sampai taman panorama itu ada 42 meter. Ya, jadi tinggi yang kita lalui ini bang sudah diperdalam ke bawah 75 cm. 75 cm. Ya, bukan mengurangi ketebalan lagi ya, di bawahnya yang ditambah. Ya, itu digali tahun 87 waktu khusus Keluarga ini dari orang di sini semua.
ya asli di sini semua. Ya. Jadi Ini dia ruang amunisi juga. ruang amunisi yang ketiga 45 nantinya segala apapun yang ditemu di dalam lubang Jepang ini akan dikembalikan lagi, termasuk senjata-senjata Jepang. Dikarenakan masih dalam tahap renovasi ya bang ya, senjata-senjata itu dititip di Museum Tridaya Eka Dharma. Kita bang lihat yang ada pesawat terbang di depan. Iya. Itu bang bisa lihat senjata-senjata Jepang yang ditemukan di dalam sini. Nanti akan dimasukkan sini lagi, dijadikan kiri dan kanan nanti dikasih kaca anti peluru, jadi akan dipajang lagi. Lampu yang warna hijau itu adalah alat pendeteksi gempa di sini. Jadi kalau ada terjadi gempa di Kota Bukit Tinggi, sinyalnya kita dapat dari sini dulu. Ya, itu kalau lampu yang warna hijau nyala warna merah itu alarmnya akan nyala di sini. Nah, jadi kita pun pemandu atau pegawai di sini itu mencarikan jalan keluar buat Kalau- yang masuk ke dalam lubang Jepang. Kalau lampu hijau itu nyala merah, Itu ada lubang lagi ke bawah bang. berarti Ada lubang lagi kayak bor lubang bor. Oh, untuk Itu ada alatnya ke bawah. alatnya. Ya. pendeteksi gempa. 70 meter. Dari ujung sana sampai 1400? 1470 meter. Ya dari ujung sana sampai ujung sana ada 15 terowongan lagi. Ya, dua diantaranya bang kiri dan kanan kita sebagai ruang makan Romusa atau pekerja paksa. Kalau Romusa atau pekerja paksa di sini juga dikasih makan cuma satu kali sehari dalam bentuk nasi bubur. Tapi kerjanya 24 jam tanpa istirahat. Jadi makanya Romusa atau pekerja paksa di sini banyak yang mati kelaparan, Mati kelaparan. atau yang sakit-sakitan juga ya bang ya. Kalau dia sakit dia akan dipenjarakan bang. Kalau dia sehat dia akan dipenjarakan lagi. Nggak Kalau diobatin? sakitnya udah nggak bisa lagi udah parah sekali bang ya, dia langsung bawa ke dapur. Dia eksekusi langsung buang. Ya di sini bang dikatakan ruang makan. Di sini banyak sekali ditemukan piring-piring dari batok kelapa dan gelasnya dari potongan bambu. Dikarenakan udah lapuk karena suhu di sini itu 70%-nya mengandung air ya bang ya, ya agak lembab lah. Jadi makanya dibuang oleh Pemda Bukit Tinggi udah lapuk. Udah lapuk. Ruangan yang lain. Jadi di diameternya paling besar ini belum direnovasi kecuali dikasih tambah semen ya Pak ya. Ya, jadi ini satu ruangan ini itu Sebagian pusat foto. pemerintahan Jepang Foto di aja. Kota Ini udah Bukit video. Tinggi berada di sini. Ya, jadi apapun strategi perang Jepang dia akan bicarakan di sini. Di sini di dalam satu ruangan ini kami foto. dengan meja kantor juga dokumen-dokumen Jepang di sini. Jadi waktu ditinggal lubang Jepang ini semua dokumennya dibakar. Nah, jadi dari situlah kami tahu kalau ada dokumen yang kayak peta ya bang ya itu nggak sempat dibakar oleh Jepang. Ketinggalan. Ya masih ketinggalan, itulah yang pedoman kami itu tahunya pintu pelarian, pintu penghubung itu bang ya, dapur penjara dari situlah dari peta-peta itulah kita lihat. Jadi mungkin abang ke Bukit Tinggi udah muter-muter Bukit Tinggi ya bang. Iya, lumayan. Lihat nggak gedung yang lebih daripada 10 lantai di sini? Nggak ada. Nggak ada. Yang paling tinggi apa di sini bang? 7. Jam gadang. Ya. Bangunan di Kota Bukit Tinggi nggak boleh melebihi daripada jam gadang bang. Oh begitu, peraturan dari Aturan dari pemerintah sini dikarenakan Bukit Tinggi ini itu di bawahnya semuanya lubang. Itu makanya bangunan nggak boleh lebih daripada tingginya jam gadang. Termasuk Rocky Hotel bang, mungkin abang lihat Rocky Hotel. Rocky Hotel itu ada 6 lantai lagi ke atas. Nah, dikeluarin izin operasional ya bang ya, itu dipangkas dulu. pangkas dulu. Dihancurin dulu atasnya 6 lantai ke atas. Baru boleh buka lagi. Operasional. Ya, itu lama dulu bang apanya. Jadi setelah dipapas dulu Berarti 6 lantai baru Dulu dibuka. nggak mematuhi peraturan pemerintah atau udah Bukan, duluan dah? itu udah apa bang? Dia udah izin wakunya udah, izin bangunan udah. Cuma dia apa arsiteknya itulah yang melanggar. Ya melanggar lah. Jadi lama itu bang, itu prosesnya lebih daripada 7 tahun. Rocky Hotel, Bang. Iya Rocky Hotel. Oke. Dari mana? Dari Pekanbaru. Ada sini. Senternya. Senter lihat juga. Jadi kalau lubang Jepang ini itu paling Center, Bang. panjang Hah? di Asia Tenggara. Kasih mati ya? Iya. Ya. Asia Tenggara, istilahnya timur lah. Jadi pada panjangnya bilangnya ada Daripada di atas. kita bang, makin Jepang lari itu bang dia menggunakan akar kayu ini lah. Akar dia bang kalau buat. Akar kayu yang ada di pinggir ini lah buat mencapai dasarnya sungai. Ya.
Jadi itu sebelah bang ya, itu adalah Kampung Koto Gadang. Itu kampung kelahiran Bapak Muhammad Atta Haji Agus Salim. juga Kampung di Koto sana. Gadang. Ya, Di Koto Gadang. di Itu sebelah? sana, Pak. Atas tuh. Ya, jadi itu makanya dibikin Great Wall atau tembok Cina. Bapak Tipa tuh Sembiring pun kampungnya sebelah sana. Jadi tujuan tangga 1000 Great Wall yang dibikin bang itu buat akses ke pasar bagi anak sekolah kampung sana. Jadi kalau uniknya kampung sana itu dikatakan orang di sini darah biru. Darah biru ya. Ya, ningrat kalau orang Jawa bilang. Ningrat ya. Jadi mungkin kalau bangunan di sana kayak bangunan rumah orang di sana bang ya, kayak rumah Belanda zaman Belanda itu hampir semuanya. Model zaman Belanda. Ya kita ke sini lagi bang. Jadi ini bang ini ya. Ini akibat dari gempa tahun 2009 yang menghancurkan kota Padang ya. Efeknya bagi kota semua Lubang Jepang itu cuma lepas semennya aja yang bikin baru. Yang asli bikinan Jepang itu nggak ada yang runtuh. Yang runtuhnya cuma semennya aja. Kita mau lihat di atas ya. Iya. Ini bekas gempa ya bang ya. Bekas gempa itu bang di dalamnya bang ya ada kayak Semen lapisnya jangan hancur bang. nggak cahayanya bang. Tidak kecil ya. Itu adalah sertifikat bang, juga ada pasir kuarsa di sini. Ya, cuma sebenarnya sebelum dijadikan bandar pertahanan, ini adalah pertambangan gitu ya bang. Karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan biaya pertambangannya mungkin yang ada lembut. Lagian yang didapat cuma pasir kuarsa dengan sertifikat mungkin untuk prosesnya lebih panjang lagi. Ya, paling mentah lah. Jadi mungkin nggak sebagian nggak seluruhnya, bagian kecil. Jadi kita kan lihat, ini asli tanah wanita, ini sangat keras. Itu tanah batu tuh, batu intan bang. Serbu, Pak. Serbu intan. Nah, jadi kalau buat prosesnya jadi intan mungkin masih mentah lah ini. Iya. Kelip-kelip dia. Kelip-kelip sendiri dia. Kayak hidup dia. Ngelip-ngelip sendiri. Kan nggak tahu suku adat dan agamanya bang ya. Jadi bagi masyarakat kampung sini itu sementara waktu di kebun masal di sini. Jadi waktu tahun 87 mau dijadikan objek wisata ya bang ya, itu kebun masalnya udah dipindah ke Taman Makam Pahlawan juga di atas sini. Ya, jadi buat keamanan pengunjung tanahnya dimasukin kembali ke sini. Jadi itu makanya kelihatan pendek kayak gini. Nah, jadi guna penjara ini besinya nggak asli lagi ya bang ya. Kalau dulunya cuma bambu yang dililit dengan rotan dengan 3 lapisan dengan pintu di kiri, di kanan, di kiri. Nah, itulah bentuk penjara dulunya. Ya, jadi bang penjara ini gunanya bagi Romusa yang pembangkang malas kerja juga yang sakit-sakitan dia akan dipenjara. Di sini kalau yang sakit sembuh dia akan nggak diobatin lagi, ya. Kalau yang nggak sembuh ya bang, kalau udah parah sekali dia akan dibawa ke dapur. Ya. Bawa ke dapur? Suruh masak? Dimasak. Jadi bagi ini dapur mungkin bagi ibu mungkin kebayang masak. Jadi ini dapur cuma tipuan bagi Jepang. Kalau di sini ada aktivitas masak. Jadi ini adalah dapur eksekusi bagi mereka dulunya. Jadi mungkin di tembok ini ya bang ya, ini bikinan baru ya bang. Kalau dulunya cuma dari balai-balai bambu. Ya, dengan di belakangnya ada lubang. Itu. Jadi dari ujung situ bang, seputaran ini ada 7 lubang dulunya. Jadi itu lengkap ukuran tinggi manusia. Serat dari dimulai 150 cm sampai 190 cm. Ya, jadi guna lubang ini bang, itu tempat eksekusi mereka. Jadi kalau ditembakin atau di samurai lah dulunya, mungkin di dalam lubang tersebut lah, juga di balai bambu. Berarti dapurnya nama Ya, kamuflase sebelum aja. dibuang ya bang, dia diikat sama batu dulu. Biar nyampe sungainya dia nggak ngapung. Jadi rahasia Jepang terjaga. Jadi lubang pembuangannya inilah lubang pembuangannya bang. Bisa di sini bang, nggak apa-apa. Jadi kalau lubang pembuangannya dulu bang, tingginya setinggi orang dewasa ya bang ya. Jadi buat keamanan bagi pengunjung diperkecil. Jadi bang boleh lihat. Jadi ini 2 meter ke sana bang, itu yang dasar. Ke bawahnya udah terjun bebas lagi. Terjun bebas. Iya. Masya Allah. Abang lihat.
Iya. Ya, 2 meter agak datar, baru ke bawahnya. Jadi Bawahnya kemiringan jurang. 45 derajat. Berapa kedalamannya Pak? Kedalaman 75 meter sampai ke sungai. Bus. Jadi ini ujung lubang ini itulah Berarti di dalam sungai. Dieksekusi, bisa dibayangkan dieksekusi langsung dibuang tuh kan. Ini besar lubangnya. Ya, lubangnya ini diperkecil lah, ini dulunya segini. Oh iya. Untuk Kalau keamanan. dalamnya tidak besar nih Pak. Nah, jadi ini buat keamanan aja. Terjun Kalau bebas. memang sebesar ini. Ya, jadi nyampe sungainya dia nggak ngapung bang, rahasia Jepang terjaga. Kalau yang atas bang? Jadi yang atas itu pintu pengintaian. Jadi segala apapun apa aja tembus. Ya. Itulah pintu pengintaian. Jadi segala apapun aktivitas tentara Indonesia dulunya juga Mau ada cahaya, masyarakat kampung bawah sana itu bisa diintai oleh Jepang dulunya. Ya, jadi kalau ada masyarakat kampung bawah sana membawa hasil panen ke pasar, jadi bawa hasil ke pasarnya tempat abang jalan raya tadi, itu dulunya cuma jalan setapak. Jadi mau nggak mau kalau orang kampung sana ke pasar memang harus lewat jalan sana. Jadi banyak sekali kalau orang kampung sana kehilangan anggota keluarganya. Jadi dia kamu hasil ke pasar dia menggunakan pedati dulunya bang ya. Jadi hasilnya dirampas buat makan tentara Jepang di dalam. Diculik langsung dibawa sini. Iya. Kalau orangnya bang kalau yang tertangkap dia langsung bawa ke dapur sini, suruh dieksekusi lalu dibuang. Jadi kalau orang tempatan bang orang sekitar sini atau Sumatera Barat. Sumatera lah, kalau dia sempat ketangkap dia langsung bawa sini, dia nggak neko-neko juga, biarin di penjara dulu. Kalau dia sempat meloloskan diri, kalau orang sini ditakutkan itu akan bagi cerita di luar, karena kan bahasa yang mirip-mirip lah, mungkin Sumatera lah, itu bahasa dari Aceh sampai ke Lampung itu bahasanya agak mirip, itu masih turunan Melayu lah, mirip-mirip. Itu makanya Jepang mempergunakan keragaman bahasa kita. Itu makanya didatangkan dari Jawa, Sulawesi, dari luar daerah. Kalimantan. Jadi mungkin Jawa, Sulawesi, Kalimantan itulah beda. Ya, kalau mereka ceritakan orang nggak tahu. Ya, bahasa kampung kita Tapi beda, kalau orang ya, tempatan, orang pasti tahu kan, umum. Jadi kalau mungkin di tahun 42 sampai 45 itu mungkin yang bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu belum ada. Mungkin petinggi-petinggi lah yang memakai. Foto dulu di sini silakan. Sebagai dulu uji nyali. Dunia lain ya, acara-acara semacam itulah sering itu dulu tiap bulan ada aja yang masuk ke sini buat uji nyali atau uka-uka iya yang di Trans 7 tuh. Iya, Trans 7. Jadi yang diuji nyali dia berdiri di dapur dengan modalnya 4 lilin kamera itu 3 jam. 3 jam. Iya. Ada yang sanggup? Iya. Jadi bang kita berdiri semua kru berdiri di pintu keluar sana. Jauh tuh. Jadi selama yang diuji nyali bang ya itu nggak ada yang diuji 4 jam, itu nggak ada yang lebih daripada 4 jam. Nggak ada yang lebih. Ya, paling lama 27 menit. 25 menit nggak ada yang sanggup. Nggak sanggup. Ya. Lambaikan tangan. Ya, lambaikan tangan 20 menit. Belum habis lilinnya satu udah sanggup dia katanya kan. Saya di sini waktu ada yang di sini semua pemandu itu sebagai kru lah. Kru. Berarti abang malam-malam masuk juga sini? Apa bang? Malam-malam pernah masuk juga sini? Pernah bang, kalau ada bawa tamu pernah bang. Oh, malam-malam ada juga tamu? Ini panas bang. Oh panas, Ya, iya panas. Hawa ya bang. Jadi panas yang hari itu diserap, itu dikeluarin malam hari di sini. Nah, jadi malam kalau di sini terasa panas. Kalau siang sejuk sekali. Tapi ada juga tamu masuk malam enggak? Itu karena sama tamu Pemda lah bang. Tamu VIP lah ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau lubang-lubang itu tutupnya kan jam 6 bang. Ya. Cuma pintu masuk aja, entrance aja yang ditutup. Kalau pintu keluarnya masih sampai jam 9 dibuka. Oke bang, kita ini pintu penyagapan tadi bang ya. Jadi di depannya itu adalah jalan raya yang tikungan. Ya, jadi akses buat ke pasarnya bagi itu lewat sini. Nah, jadi pintu penyagapan ini fungsinya seperti saya bilang tadi, setelah diintai dari sana dia akan disergap ke sini. Hasilnya dirampas buat makan tentara Jepang. Ditunggu di sini. Orangnya langsung dibawa, kalau laki-laki langsung bawa ke dapur. Kalau perempuan mungkin mohon maaf ya bang ya, itu dijadikan budak nafsu bagi Jepang di dalam sini. Ya. Oke bang, maka setelah saya cerita sama yang diuji nyali, yang kelihatan di sini banyak wanita katanya.
Jadi maksud dari pintu utama awal kan pegawai lubang Jepang digali dari bawah sini. Oh, digali dari sini. Baru di atas tadi. Ya tempat kita masuk tadi udah paling terakhir digali oleh Jepang. Jadi seluruh jalan ini bang di tengahnya dilengkapi dengan kereta api kecil atau kereta lori ya bang ya. Buat angkut pasir keluar. Tapi pasir dibawa kemana sampai sekarang nggak diketahui. Dikarenakan kalau ditumpuk di luar pasir sebanyak 5,5 kilo, Iya. itu mungkin bisa membentuk gunung baru atau bukit Gunung baru. lah, Iya, Bang, ya. betul. Ya, jadi makanya pasirnya dibawa kemana sampai sekarang nggak diketahui. Setelah diteliti, pasir di bawah sama pasir di sini itu nggak sama. Oh. Ya, jadi satu lagi ke ujung, itulah pintu penghubung yang bisa terhubung dengan jam gadang dan benteng Fordeko. Oh, yang sana, pintu sana. Ditutup oleh Pemda Bukit karena 15 meter masuk itu nggak bisa bernapas lagi atau udah hampa udara. Oh. Ya, coba kita lanjut dulu. Kita menuju pintu utama, guys. Pintu awal pula dari lubang Jepang. Sana lah pintu. Jadi ini bang, Tapi penggalian. itu ada perencanaan utama ya bang, satu sama yang dua. Ya, wanita. Jangan Jepang. Enggak, dengan baru artinya. Ini. Ya, ini sama kayak yang dua. Nah, belum bisa dipastikan. Ini ruangan apa? Itu musola rencananya bang. Oh, musola. Ini yang baru. Bidang lah di depan. 5 kilo panjang keseluruhan ya bang ya? 5,5 kilo. 5 kilo setengah. 5.700 meter. Oke. Kita udah sampai di pintu utama. Mobilnya dua ya bang?